Assalamualaikum Bu, bagaimana kabar hari ini Bu Kepsek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara Bu ya, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh minta waktunya Bu Kepsek ya? Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang faktual, dan menentukan suatu keputusan yang dapat diselesaikan dengan musyawarah atau dapat secara langsung yang mengacu pada peraturan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan di sekolah harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami. Karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian dan memikirkan dampak ke depannya, karena dalam suatu masalah tidak hanya bersifat pribadi tetapi juga bersifat orang banyak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, tentu saja terlebih dahulu saya akan mencari informasi yang akurat. Saya harus mendengarkan tidak hanya dari satu orang saja, tetapi ada pihak lain. Misalnya ketika saya mendengarkan kasus murid di sekolah, saya tentu akan bertanya dulu dengan siswa yang melihat ketika terjadi masalah. Bertanya kepada guru yang bersangkutan supaya saya mempunyai kejelasan dari masalah yang terjadi. Setelah itu, saya menganalisis untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan siapapun. Iya, terima kasih. Terus Bu Kepsek, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bu Kepsek ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pendapat dari rekan-rekan guru, lalu bersikap objektif dalam pengambilan keputusan dan menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan yaitu bahwa semua keputusan yang menyangkut banyak pihak pasti tidak akan membuat semua orang merasa puas. Pasti ada saja yang tidak suka, tetapi kita jangan sampai kalah selama keputusan yang kita buat sudah mementingkan banyak pihak, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tantangannya ada pada pihak-pihak yang tidak suka. Bagaimana cara meyakinkan dengan keputusan yang saya ambil? Iya, luar biasa nih Bu Kepsek. Terus Bu Kepsek, apakah Ibu Kepsek ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian
kasus dilema etika. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan biasanya? Kalau masalah jadwal, saya tidak memiliki jadwal tertentu. Jika ada masalah kecil dan harus saat itu juga diselesaikan, maka dibuatlah keputusan saat itu juga. Jika masalahnya berat, diadakanlah musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dan tentu tidak bisa diselesaikan secara tergesa-gesa. Yang penting tidak membuat masalah berlarut-larut. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apakah yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepsek dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya akan melibatkan pihak yang terlibat dan selalu mengajak pengawas, rekan guru, orang tua murid, dan murid, serta tokoh masyarakat yang terkait, serta kemitraan dari sekolah, seperti puskesmas. Ya. Selanjutnya, dari semua hal-hal yang telah disampaikan Ibu Kepsek tadi, pembelajaran apa yang Ibu Kepsek petik dari pengalaman Ibu Kepsek dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dalam pengambilan keputusan adalah menanggalkan keegoisan diri saya sendiri, sehingga menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik tanpa merugikan siapapun. Luar biasa nih Bu Kepsek. Terima kasih atas waktunya Bu Kepsek. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini, wawancara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
prosedur yang dilakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, terus hal-hal apa saja sih yang selama ini Bu Kepsek anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Dalam mengambil kasus tersebut yaitu hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus di Lima Etika. Luar biasa nih Bu Kepsek. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Tantangan ada tantangan yang diberikan terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah ada dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu Kepsek lakukan? Terima kasih Bu. Untuk jadwal tertentu tidak ada. Akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja. Wah, luar biasa nih Bu Kepsek. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepsek dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika ini? Dalam seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus, akan tetapi perlibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Wow, keren. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu Kepsek petik dari pengalaman Ibu Kepsek dalam pengambilan keputusan di Lima Etika? Yang saya ambil keputusan yang pertama, memahami konteks permasalahan. Kemudian yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. Wah, keren. Terima kasih Bu Kepsek untuk waktunya dan sudah memberikan saya keluangan waktu untuk hari ini untuk mewawancarai Bu Kepsek. Terima kasih ya sebelumnya. Terima kasih banyak.